Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi di channel Smart Movie Goers, Smart Movie for Smart People. Kali ini aku akan mereview sebuah drama historical berjudul Qing Chuan's Veil of Vengeance atau Qing Chuan Rukmeng yang disutradarai oleh Zhang Ziwei yang tayang di platform Bilibili pada tanggal 16 Juni 2025. Drama ini menjadi ajang reuni kembali bagi ketiga orang aktris drama pendek ini, yaitu Wang Laoqi, Seng Weififi, dan Yang Puyi, karena mereka bermain bersama lagi di dalam satu frame setelah terakhir tampil bersama di dalam drama The Red Devil atau Ni Er Hong pada tahun 2023 lalu. Nah, seperti apa cerita drama ini? Simak saja terus video ini guys. Drama ini terdiri dari 18 episode dengan durasi per episode sekitar 30 menit. Drama ini bisa dikategorikan sebagai sebuah drama panjang. Di dalam drama ini, Wang Laoqi dan Seng Weififi hanya bermain sebagai bintang tamu, sedangkan Yang Puyi kebagian peran sebagai pemeran pendukung. Pemeran utamanya adalah Christy Guo Xiaoting dan Zhou Lijie. Christy Guo berperan sebagai jenderal wanita dari kerajaan Xia yang gagah perkasa, yaitu Mo Qingchuan. Sedangkan Zhou Lijie bermain sebagai Xia Qiguang, seorang pangeran kerajaan Xia yang ingin memulihkan kembali kehormatan keluarganya. Selain menyutradarai, Zhang Ziwei juga yang membuat skrip dari cerita ini. Seperti biasa, Zhang Ziwei atau yang sering disebut dengan Hai Tao atau Wei Tao ini selalu menciptakan tokoh pemeran utama wanita yang sangat karismatik dengan kepribadian yang sangat kuat. Hai Tao juga menampilkan sebuah konsep cerita yang sangat menawan, yaitu kisah tentang perjuangan dan kepahlawanan seorang jenderal wanita yang ingin memulihkan kembali reputasinya sekaligus membangun kembali kejayaan dari keluarga Mo yang dikenal sebagai sebuah keluarga pahlawan di zaman dinasti Xia yang turun-temurun dikenal sebagai keluarga prajurit yang gagah berani berjuang di medan perang demi mempertahankan kejayaan dinasti Xia. Kisah di dalam drama ini berpusat pada diri Mo Qingchuan, seorang jenderal wanita yang gagah berani, yang adalah putri dari Jenderal Mo Junshan yang terkenal dari keluarga Mo. Sejak dirinya masih kecil, Qingchuan sudah dididik sedemikian rupa sebagai layaknya anak laki-laki. Selain merupakan keluarga yang pandai berperang, keluarga Mo juga adalah keluarga pendekar yang berilmu silat tinggi. Setelah dewasa, Qingchuan menjelma menjadi seorang ahli strategi perang yang lihai dengan ilmu silat yang amat tinggi. Gadis ini sudah sering berperang bersama keluarganya. Di medan perang, ia disegani oleh musuh dan dihormati oleh seluruh rakyat di negeri Xia. Mo Qingchuan diperankan oleh Christy Guo Xiaoting. Hingga pada suatu ketika, kerajaan Chu menyerang kerajaan Xia dan ingin menjajah negeri itu. Qingchuan dan keluarganya lalu turun ke medan perang melawan kerajaan Chu sebagai garda depan. Seharusnya negeri Xia bisa memenangkan perang ini dengan dukungan keluarga Mo yang hebat. Akan tetapi sayang sekali, kali ini kerajaan Xia kalah berperang. Hal ini disebabkan karena terjadinya pengkhianatan di dalam internal keluarga Mo. Sang pengkhianat di dalam keluarga Mo ini adalah pamannya Qingchuan sendiri, yang merupakan adik kandung dari ayahnya Qingchuan yang bernama Mo Junyi. Mo Junyi ini diam-diam membenci Qingchuan dan iri hati terhadap prestasi keponakannya itu. Demi meraih kekuasaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Mo Junyi diam-diam bekerja sama dengan kerajaan Chu. Dalam hal ini dengan Feng Siye, yaitu pangeran ke-6 dari kerajaan Chu yang ambisius. Feng Siye ini memperalat Mo Junyi dan mengiming-imingkan keuntungan bagi Mo Junyi di masa depan. Mo Junyi lalu membocorkan strategi militer yang digunakan oleh Mo Qingchuan kepada pihak musuh,
sehingga siasat perang Qing Chuan terbaca oleh musuh dan pasukan Qing Chuan terjebak dan binasa semua di dalam perang tersebut. Qing Chuan pun terluka dan berhasil ditawan oleh musuh. Negeri Xia pun kalah berperang. Mo Junyi lalu membuat laporan perang palsu kepada Raja Xia dan Ibu Suri Chao sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan Xia. Di dalam laporannya tersebut, Mo Junyi memfitnah Mo Qing Chuan yang dijadikan sebagai kambing hitam atas kekalahan peperangan tersebut. Qing Chuan disebutnya sebagai pengkhianat yang bekerjasama dengan kerajaan Chu. Penawanan Qing Chuan oleh kerajaan Chu diputarbalikkan sebagai upaya Qing Chuan yang kabur untuk mencari perlindungan ke kerajaan Chu. Dari situlah nama baik dan reputasi Jenderal Qing Chuan menjadi rusak. Mo Junyi diperankan oleh Zhao Xuiyue. Agar laporan tersebut lebih sempurna, Mo Junyi juga memenjarakan putranya sendiri yang bernama Mo Qinglian selama 5 tahun di sebuah ruang rahasia di negeri Xia, yang tempatnya hanya diketahui oleh dia dan istrinya, yaitu Chao Yiyan. Mo Junyi melaporkan kepada Ibu Suri Chao bahwa putranya Mo Qinglian berhasil ditawan oleh musuh dan dijadikan sebagai sandera di kerajaan Chu, agar Ibu Suri Chao percaya padanya. Upayanya ini berhasil, apalagi di dalam perang tersebut, Mo Junyi kehilangan satu matanya yang buta akibat terluka di dalam perang. Mo Qinglian diperankan oleh Zheng Feng. Istri dari Mo Junyi, yaitu Chao Yiyan, adalah keponakan dari Ibu Suri Chao. Wanita ini mau saja diajak bekerja sama oleh suaminya untuk menipu Ibu Suri Chao, karena wanita ini terlalu memuja suaminya dan percaya pada mulut manis suaminya yang berkilah bahwa semua perbuatannya ini adalah demi menaikkan pamor dan kehormatan dari keluarga mereka di dalam istana. Keuntungannya tentu saja demi meraih kekuasaan yang lebih tinggi di dalam istana bagi kepentingan Mo Junyi pribadi. Chao Yiyan diperankan oleh Xiong Yifan. Di dalam menjalankan rencananya ini, Mo Junyi dibantu oleh 2 orang sekutunya secara diam-diam, yaitu Chen Siqi, seorang perwira tinggi sekutu dari keluarga Mo. Mo Junyi menyogok Chen Siqi dengan imbalan jabatan sehingga Chen Siqi tergoda untuk berkhianat. Setelah Mo Junyi berhasil meraih kedudukan di dalam istana, Chen Siqi pun mendapatkan sebuah jabatan penting di dalam istana. Chen Siqi diperankan oleh An Junqi. Orang kedua yang menjadi sekutu Mo Junyi adalah Zhou Zheng. Zhou Zheng ini sebenarnya adalah seorang pejabat yang jujur di kerajaan Xia. Masalahnya adalah Zhou Zheng ini terjebak oleh cintanya yang sepihak terhadap Chao Yiyan. Ia terpaksa membantu Mo Junyi karena takut Chao Yiyan akan menderita apabila pengkhianatan Mo Junyi terungkap. Karena merasa serba salah, Zhou Zheng pun terpaksa menjalankan rencana Mo Junyi. Zhou Zheng diperankan oleh Liu Weishen. Apakah Ibu Suri Chao seorang wanita yang gampang ditipu? Tentu saja tidak. Ibu Suri Chao sesungguhnya sejak lama sudah bisa mendeteksi adanya kejanggalan tentang tindak tanduk Mo Junyi. Tapi wanita ini memutuskan untuk membiarkan Mo Junyi karena keponakannya Chao Yiyan mencintai Mo Junyi. Lagi pula, Mo Junyi tidak akan membahayakan kekuasaannya. Ibu Suri Chao ini sebenarnya adalah seorang wanita yang kejam dan haus kekuasaan. Wanita ini mengangkat seorang putranya yang masih remaja untuk dijadikannya sebagai raja boneka yang bisa disetir oleh Ibu Suri Chao. Jadi sebenarnya di tangan Ibu Suri Chao lah semua kekuasaan pemerintahan tertinggi di dinasti Xia dikendalikan oleh wanita ini. Ibu Suri Chao diperankan oleh Tian Miao. Lalu bagaimana dengan nasib Jenderal Qing Chuan setelah menjadi tawanan di kerajaan Chu? Qing Chuan disiksa di dalam penjara, tapi Qing Chuan tetap tidak mau menyerah. Ia terus bertahan di dalam kesakitan yang membuat Pangeran Feng Siye kagum padanya. Feng Siye mencoba untuk membujuk Qing Chuan agar menyerah,
dan mau berbalik mengabdi kepada kerajaan Chu. Tapi Qin Chuan tetap menolak. Di dalam kegusarannya, Peng Siye menurunkan tangan kejam yang membuat Qin Chuan keracunan, sehingga kehilangan tenaga dalamnya, sehingga Qin Chuan tidak bisa bersilat lagi. Walaupun begitu, Qin Chuan tetap tidak mau menyerah. Lama-kelamaan, Peng Siye malah jatuh cinta kepada Qin Chuan. Ia lalu melepaskan Qin Chuan dari tahanan karena sekarang Qin Chuan sudah menjadi seorang wanita lemah yang tidak bisa lagi bersilat. Peng Siye lalu membujuk Qin Chuan untuk menjadi istrinya, tapi Qin Chuan tidak mau. Di dalam kegusarannya, suatu hari Peng Siye dalam keadaan mabuk memasuki kamar Qin Chuan dan meruda paksa gadis itu. Setelah peristiwa itu, Qin Chuan lalu hamil anak Peng Siye. Peng Siye senang sekali, tetapi Qin Chuan dengan sengaja menggugurkan anak di dalam kandungannya begitu tahu ia hamil. Peristiwa ini membuat hati Peng Siye sangat terpukul. Peng Siye diperankan oleh Yuan Mingzi. Karena Qin Chuan keras kepala, Peng Siye lalu mengubah kembali strateginya. Ia membuat kesepakatan dengan Qin Chuan. Ia berjanji akan melepaskan Qin Chuan kembali ke negeri Xia dan akan membantu Qin Chuan diam-diam untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Dengan imbalan jika usaha Qin Chuan berhasil, Qin Chuan harus menikah dengannya dan tinggal di negeri Chu bersamanya. Qin Chuan yang saat itu tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan lain terpaksa menyetujui kesepakatan ini. Karena di saat itu di otak Qin Chuan cuma ada satu tujuan, yaitu kembali ke negeri Xia untuk membalas dendam kepada musuh yang telah mencelakai dirinya. Peng Siye lalu melepaskan Qin Chuan untuk pulang ke kerajaan Xia setelah menawan Qin Chuan selama 3 tahun. Ketika Qin Chuan tiba di rumah, ia bertemu kembali dengan para mantan anak buahnya di medan perang. Qin Chuan menyuruh anak buahnya untuk merahasiakan identitas dan keadaannya. Qin Chuan tahu bahwa semua orang di negeri Xia sudah mencapnya sebagai seorang pengkhianat. Jadi adalah tidak leluasa bagi dirinya untuk tampil di depan publik dengan bebas. Qin Chuan lalu mendirikan sebuah organisasi rahasia. Di atas permukaan organisasi ini seperti layaknya sebuah toko. Padahal di baliknya orang-orang di dalamnya bergerak seperti mata-mata yang ditugasi Qin Chuan untuk mencari info tentang musuh-musuhnya itu. Sebagai ketua dari organisasi ini, Qin Chuan menggunakan nama samaran yaitu Mo Wang. Setiap mendapatkan informasi baru, para mata-mata ini lalu melaporkannya kepada Mo Wang di sebuah tempat di dalam hutan yang dijadikan sebagai tempat tinggal rahasia oleh Qin Chuan. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Mo Qin Chuan sudah kembali ke negeri Xia. Selain para anak buah Qin Chuan, pihak kedua yang mengetahui hal ini adalah seorang raja kecil bernama Lord Qing. Lord Qing ini adalah adik dari Raja Xia yang sebelumnya. Saat Raja Xia ini masih menjabat, Lord Qing sebagai adik raja sangat dihormati orang. Akan tetapi begitu Raja Xia ini meninggal dunia dan kekuasaan jatuh ke tangan Ibu Suri Chao, Lord Qing pun tersingkir dari keluarga istana. Secara status ia masih seorang kerabat raja, tapi secara realita ia tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi. Lord Qing ini memiliki seorang anak laki-laki. Dia adalah Pangeran Xia Qiguang. Pangeran Xia ini tidak suka dengan sikap pengecut ayahnya yang kelihatan sangat takut dengan Ibu Suri Chao. Pangeran Xia ingin mengembalikan kehormatan keluarganya, akan tetapi usahanya ini kerap mendapatkan tentangan dari Lord Qing. Hari itu Lord Qing kembali mengomeli Qiguang karena putranya ini kembali bertindak berani dan tidak mematuhi perintahnya. Setelah menghukum Qiguang, Lord Qing lalu menyuruh Qiguang berburu kepada Mo Wang yang diangkat guru oleh Lord Qing untuk mengajari putranya. Xia Qiguang diperankan oleh Zhou Lijie. Pada awalnya, Qiguang tidak suka dirinya diajari oleh seorang guru wanita. Ia heran kenapa ayahnya menyuruhnya berguru pada Mo Wang. Lebih heran lagi ketika ia bertemu dengan Mo Wang langsung. Ia melihat seorang wanita misterius yang tinggal berdua dengan seorang murid perempuannya di tengah hutan. Tapi Qiguang tidak bisa menentang kehendak ayahnya.
Ditambah lagi, Lord Jing terus-menerus meyakinkan Qi Guang bahwa Mo Wang adalah seorang guru yang hebat. Mo Qingchuan atau Mo Wang mengajak seorang gadis untuk tinggal bersamanya di tengah hutan. Gadis itu bernama Jiang Kui, seorang gadis persilatan yang diangkat murid oleh Qingchuan. Qingchuan bertemu dengan Jiang Kui saat menjadi tawanan di kerajaan Chu. Setelah dibebaskan oleh Feng Siyue, Qingchuan pun kembali ke negeri Xia bersama Jiang Kui. Jiang Kui ini adalah seorang gadis yang lincah dan ceria. Jiang Kui diperankan oleh Yang Fuyi. Xia Qiguang ternyata sedari kecil sudah mengagumi sosok jenderal wanita Mo Qingchuan. Saat itu, Qiguang masih seorang bocah yang berdiri di tepi jalan menyaksikan iring-iringan pasukan yang sedang bergerak menuju medan perang, di mana Mo Qingchuan yang masih seorang gadis remaja naik kuda sedang berjalan di dalam iring-iringan itu. Sosok Qingchuan yang gagah berani di atas kuda itu telah menanamkan bibit kekaguman yang amat kuat di dalam hati Qiguang yang menganggap diri Mo Qingchuan sebagai idolanya semenjak kecil. Oleh karena itulah, Qiguang selalu menolak untuk percaya bahwa Mo Qingchuan adalah seorang pengkhianat. Feng Siyue diam-diam memberitahu Mo Junyi bahwa Lord Jing tahu tentang Mo Junyi yang memenjarakan putranya sendiri. Mo Junyi lalu mengirim mata-mata untuk membunuh Lord Jing karena takut rahasianya terbongkar. Qiguang terlambat menyelamatkan ayahnya yang terbunuh oleh mata-mata Mo Junyi. Qiguang bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Qiguang tahu kematian ayahnya pasti ada hubungannya dengan istana. Qiguang pun berusaha untuk mengambil hati Ibu Suri Chao dengan memberikan kado barang pusaka milik keluarga kepada Ibu Suri di saat pesta ulang tahun Ibu Suri di istana, yang mana membuat Ibu Suri Chao mulai menyukai pemuda ini. Lama-kelamaan, kecurigaan Qiguang terhadap diri Mo Wang semakin besar, yang semuanya mengarah pada diri Mo Qingchuan, idolanya. Qiguang lalu pergi menyelidiki asal-usul dari Mo Wang ini. Tapi karena Qingchuan sudah melakukan persiapan dengan cermat, maka usaha Qiguang untuk menemukan identitas dari Mo Wang ini tidak pernah berhasil. Pada awal penyelidikannya, Qingchuan tidak tahu siapa sebenarnya musuh dalam selimut yang telah mencelakai dirinya di perang. Akan tetapi, Qingchuan yakin musuhnya ini takkan lari jauh dari lingkungan keluarga dan kerabatnya sendiri. Kemudian mata-mata dari Qingchuan berhasil memperoleh info bahwa Mo Junyi, Zhao Zheng, dan Chen Siqi diduga terlibat di dalam konspirasi ini. Setelah merasa yakin dengan kecurigaannya, sebagai langkah pertama, Qingchuan berusaha menjebak Chen Siqi untuk mengakui perbuatannya. Usaha Qingchuan berhasil. Dari situ mulai terbongkar satu demi satu nama-nama dari orang-orang yang telah mencelakainya. Akhirnya Qingchuan mendapatkan bukti bahwa dalang utamanya adalah pamannya sendiri, yaitu Mo Junyi. Sebelum dibunuh oleh Qingchuan, Chen Siqi sempat membocorkan rahasia bahwa ayahnya Qingchuan juga meninggal karena dibunuh oleh Mo Junyi. Setelah langkah pertama berhasil, Qingchuan lalu menjalankan langkah kedua, yaitu memaksa Mo Junyi untuk mengakui perbuatannya. Caranya, Qingchuan sengaja membebaskan Mo Qinglian dari penjara dan memulangkannya ke rumah keluarga Mo. Mo Qinglian sangat sedih dan kecewa dengan tindakan ayahnya terhadap dirinya ini, dan sadar bahwa ia sudah menjadi korban ayahnya yang haus oleh kekuasaan. Mo Junyi yang takut perbuatannya terhadap Mo Qinglian ketahuan oleh Ibu Suri Chao, lalu bersikeras tidak mau mengakui perbuatannya. Karena dulu Mo Junyi pernah melaporkan kepada Ibu Suri Chao bahwa putranya Mo Qinglian sudah dibunuh musuh dan pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat. Nah, sekarang ketahuan bahwa Mo Qinglian ternyata masih hidup. Di depan Ibu Suri, Mo Junyi tetap ngotot bahwa Mo Qinglian yang asli sudah mati, dan yang sekarang pulang ini adalah Mo Qinglian gadungan. Untuk menutupi kejahatannya, Mo Junyi memutuskan untuk membunuh putranya dengan tangannya sendiri. Tapi untung tusukan pedang Mo Junyi ke dada Mo Qinglian tidak sampai menewaskan pemuda itu, yang akhirnya selamat dari usaha pembunuhan. Atas kebohongannya ini, Mo Junyi pun ditangkap dan diadili di istana.
Istri Mok Junyi, Cao Yiyan, sekarang baru menyadari betapa keji hati suaminya ini. Cao Yiyan pun bergabung dengan putranya Mok Qinglian untuk mengungkapkan perbuatan jahat Mok Junyi di hadapan Ibu Suri Cao. Setelah peristiwa ini, Qing Chuan tidak bisa menyembunyikan lagi identitasnya. Ia pun datang ke istana meminta kepada Ibu Suri Cao agar menyerahkan Mok Junyi kepadanya untuk diadili sendiri olehnya. Ibu Suri setuju, lalu Mok Junyi pun diserahkan kepada Qing Chuan. Qing Chuan membutakkan mata Mok Junyi yang tinggal satu-satunya itu sebelum mencabut nyawa pamannya itu ke alam baka. Zhou Zheng mengakui kesalahannya di depan Ibu Suri Cao dan bersedia menerima hukuman atas perbuatannya. Tapi karena Zhou Zheng tidak melakukan perbuatan kriminal yang sesungguhnya dan dia hanya terpaksa membantu Mok Junyi, maka Ibu Suri Cao hanya memenjarakan Zhou Zheng selama beberapa tahun saja untuk menebus kesalahannya. Karena pengaruh racun yang belum hilang dari tubuhnya, Qing Chuan belum bisa mengerahkan ilmu silatnya secara normal. Tapi dalam sebuah peristiwa di mana keselamatan Jiang Kui terancam bahaya, Qing Chuan terpaksa melakukan sebuah tindakan yang berbahaya, yang bisa mengancam nyawanya sendiri, yaitu ia membuka dua urat nadinya sehingga tenaga dalam fajar mereka mengalir kembali di dalam tubuhnya, membuat kepandaian silatnya balik kembali. Dengan demikian, Qing Chuan berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan berhasil menyelamatkan nyawa Jiang Kui. Tapi sebagai akibatnya, Qing Chuan pun jatuh pingsan dan nyawanya berada di ujung tanduk. Tapi untunglah, Qing Chuan sebelumnya sudah memanggil Fang Tu untuk datang ke tempatnya. Fang Tu adalah sahabat Qing Chuan yang adalah seorang tabib wanita yang memiliki ilmu pengobatan yang hebat. Fang Tu datang tepat waktunya di saat nyawa Qing Chuan terancam bahaya. Fang Tu mengobati racun di tubuh Qing Chuan dan meresepkan obat yang mujarab sehingga tubuh Qing Chuan sehat kembali dan tenaga dalam dan kepandaian silatnya pulih kembali seperti sedia kala. Fang Tu berpesan kepada Jiang Kui bahwa Qing Chuan nggak boleh membuka kedua urat nadinya lagi agar tenaga dalamnya tidak berbalik melukai dirinya sendiri. Fang Tu diperankan oleh Seng Wei Vivi. Kematian Mok Junyi membuat Feng Siyek kehilangan sekutunya yang bisa diandalkan. Feng Siyek merasa rencananya untuk melemahkan kerajaan Xia dari dalam sudah gagal. Ditambah lagi ia melihat bahwa Qing Chuan sudah terbebas dari racun dan kepandaian silatnya sudah kembali normal. Rasanya nggak mungkin Qing Chuan mau menepati janjinya untuk menikah dengannya. Feng Siyek lalu turun tangan langsung datang ke kerajaan Xia dan mengajukan sebuah permohonan kepada Ibu Suri Cao. Kali ini Feng Siyek datang membawa seorang algojo bernama Mu Yun. Mu Yun ini sudah ditempa layaknya robot yang sudah tidak memiliki akal dan perasaan, yang hanya bertindak mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Feng Siyek. Pria ini mengusulkan sebuah kesepakatan damai bagi kedua kerajaan, yaitu kerajaan Chu tidak akan menyerang lagi kerajaan Xia, asalkan kerajaan Xia mau menyerahkan upeti sebesar 30% dari hasil negeri Xia kepada kerajaan Chu. Mu Yun diperankan oleh Wang Laoqi. Ibu Suri Cao jelas-jelas keberatan dengan kesepakatan damai ini, yang jelas-jelas amat merugikan negeri Xia. Karena hal ini jelas-jelas adalah sebuah pemerasan yang sangat keterlaluan. Melihat Ibu Suri Cao keberatan, akhirnya Feng Siyek melunak dan ia berkata bahwa ia bisa menurunkan permintaan upetinya hanya sebesar belasan persen saja, asalkan kerajaan Xia mau menyerahkan Jenderal Mo Qing Chuan untuk dinikahkan dengan Feng Siyek. Kali ini Ibu Suri Cao setuju, karena ia jelas-jelas tidak peduli dengan Qing Chuan, yang ia pikirkan hanya kekuasaan dan keuntungan untuk kerajaannya saja. Tentu saja Qing Chuan tidak sudi dinikahkan dengan Feng Siyek, apalagi Xia Qiguang yang sekarang sudah tahu bahwa gurunya yang bernama Mo Wang ini sebenarnya adalah Jenderal Mo Qing Chuan, wanita idolanya semenjak kecil. Akan tetapi baik Qing Chuan maupun Qiguang tidak bisa menolak keputusan dari Ibu Suri Cao, karena jika menolak berarti memberontak terhadap kerajaan. Demi menyelamatkan Qing Chuan agar tidak menikah dengan Feng Siyek, Qiguang mencoba membujuk Raja Xia yang masih remaja itu untuk memberontak kepada Ibu Suri Cao.
Qi menasihati raja kecil itu bahwa sudah waktunya bagi raja untuk mandiri, melepaskan diri dari cengkraman Ibu Suri Chow. Qi meyakinkan raja bahwa apapun konsekuensi yang timbul, semuanya akan ditanggung sendiri oleh Qi dan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan raja. Raja yang masih kecil ini sebenarnya juga bukanlah anak yang bodoh. Tidak, sudah lama ia sebenarnya gerah dengan ibunya itu dan ingin sebenarnya terlepas dari ibunya itu. Tapi ia tidak berani menentang kehendak ibunya. Mendengar perkataan Qi ini, raja kecil ini mulai berpikir bahwa inilah saatnya yang paling tepat untuk melawan ibunya. Raja kecil ini pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Qi Qi dan raja kecil pun membuat rencana untuk menggulingkan kekuasaan Ibu Suri Chow. Ibu Suri Chow marah sekali melihat raja kecil berani melawannya dan mengkhianatinya. Wanita ini pun berbalik mengancam anaknya dan menuduh raja kecil ingin memberontak. Ibu Suri lalu memanggil pengawalnya agar menangkap raja kecil, tapi para pengawalnya sudah dilumpuhkan terlebih dulu oleh Qin Chuan. Keadaan ini membuat Ibu Suri Chow menjadi syok dan semenjak peristiwa ini, kesehatan Ibu Suri Chow pun langsung memburuk dan ia tidak bisa lagi mengurus negara karena harus berbaring terus di tempat tidur. Raja kecil lalu berpura-pura menjebloskan Qin Chuan ke dalam penjara untuk mengelabui opini publik. Tapi sebaliknya di dalam penjara ia mengucapkan terima kasih kepada Qin Chuan. Raja kecil menyoja di depan Qin Chuan dan bertanya, hadiah apa yang bisa ia persembahkan kepada gadis itu untuk membalas jasa-jasanya. Qin Chuan tidak meminta harta atau kedudukan. Gadis itu hanya ingin raja memulihkan kembali nama, reputasi, dan kejayaan dari keluarga Mo sebagai pahlawan negeri Xia. Raja kecil setuju atas permintaan Qin Chuan ini. Sebagai calon istri dari pangeran negeri Chu, tentu saja Qin Chuan tidak bisa dipenjara lama-lama. Pada hari pernikahan yang sudah ditentukan, Feng Siyek menjemput Qin Chuan dan rombongan kerajaan Xia pulang ke negeri Chu. Feng Siyek menghadiahkan kota Qin Chuan kepada calon istrinya itu. Kota kelahiran Mo Qin Chuan ini jatuh ke tangan kerajaan Chu saat kekalahan perang Qin Chuan waktu itu. Tapi sekarang kota Qin Chuan ini dikembalikan lagi oleh Feng Siyek kepada negeri Xia. Qin Chuan mengajukan permohonan kepada Feng Siyek agar mereka bisa menikah di kota Qin Chuan yang langsung dikabulkan oleh Feng Siyek dengan gembira. Ternyata Qin Chuan dan Qi sudah berencana untuk membunuh Feng Siyek di kota Qin Chuan ini. Sesampainya di kota Qin Chuan, rombongan Feng Siyek pun dicegat dan diserang oleh prajurit Qin Chuan. Perang pun meletus di kota itu. Robot manusia, Mu Yun, disogok oleh Jiang Kui dengan manisan Tang Hulu. Setelah melihat Tang Hulu, Mu Yun pun melemparkan pedangnya ke tanah dan langsung memakan Tang Hulu dan tak ingat lagi akan misinya itu. Qin Chuan mengajak Feng Siyek masuk ke sebuah hutan. Di sana, Qin Chuan kembali membuka kedua urat nadinya untuk mengerahkan jurus-jurus dari ilmu fajar mereka. Feng Siyek sudah tahu tentang ketiga jurus ilmu ini, jadi ia memandang remeh ketika Qin Chuan mengerahkan jurus ini. Sekali kelebat pedang Qin Chuan, tak dinyana tubuh Feng Siyek langsung roboh di atas tanah. Yang kupakai ini adalah jurus yang keempat yang belum pernah kamu saksikan. Demikian penjelasan Qin Chuan. Feng Siyek terkejut, tapi apa daya, nyawa pun sudah melayang di saat itu juga. Qin Chuan lalu menebas putus kepala Feng Siyek dan melemparkan kepala Feng Siyek ke depan para prajurit Chu, yang membuat orang-orang ini langsung menyerah karena pemimpin mereka sudah tewas. Kemenangan pun diraih oleh pasukan Qin Chuan. Setelah mengerahkan jurus ini, kondisi tubuh Qin Chuan langsung kritis. Tubuhnya roboh di atas tanah. Tenaga dalamnya berbalik menyerang jantungnya. Untuk kedua kalinya, nyawa Qin Chuan kembali berada di ujung tanduk. Mengapa Qin Chuan selalu kritis dalam membuka kedua urat nadinya itu? Itu karena jurus-jurus ilmu fajar mereka adalah termasuk golongan ilmu silat yang sesat. Pengerahan tenaga dalam di dalam ilmu silat ini dilakukan dengan jalan yang tidak semestinya. Oleh sebab itu, begitu urat nadi dibuka dan tenaga dalam dikeluarkan, tenaga itu langsung menyerang balik ke tubuhnya sendiri. Qin Chuan tahu keadaan ini, tapi Feng Siyek tidak bisa dikalahkan dengan ketiga jurus ilmu fajar mereka yang mana sudah dikenal oleh Feng Siyek. Jadi, Qin Chuan terpaksa menggunakan jurus yang keempat ini untuk mengalahkan pria itu.
1 tahun kemudian, Xia Qiguang dan Jiang Kui menunggui kedatangan Mo Qingchuan dengan hati cemas di sebuah pondok. Fang Tu kembali dipanggil untuk mengobati Qingchuan. Kali ini butuh waktu yang sangat lama, sampai setahun lamanya, waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan tubuh Qingchuan yang terluka dalam yang amat parah. Qiguang dan Jiang Kui memandang dari kejauhan. Terlihat seorang wanita berjalan perlahan mendatangi pondok mereka sambil membawa payung. Keduanya langsung berlari menyambut wanita itu yang ternyata adalah Mo Qingchuan yang sudah sehat kembali. Xia Qiguang bergegas menghampiri Qingchuan dan langsung memeluk wanita itu dengan gembira. Kisah ini pun berakhir dengan happy ending. Demikianlah teman-teman, pembahasan dan review drama ini sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam!